Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yaskia Syaulina dari Munte dengan NIM C24012411071. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang telah disampaikan pada saat praktikum biologi perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2025. Materi yang disampaikan pada saat praktikum kali ini mengenai reproduksi 2. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fekunditas. Fekunditas sendiri terbagi menjadi 3. Fekunditas mutlak merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Selanjutnya ada fekunditas nisbi yang merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang. Lalu yang terakhir ada fekunditas total yang merupakan jumlah keseluruhan telur yang dihasilkan oleh ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali hingga dengan terakhir. Setelah itu ada diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur mikrometer yang sudah tertera skalanya. Nah, teman-teman, proses atau kebiasaan pemijahan ikan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Mengapa fekunditas ikan sangat berhubungan erat dengan lingkungannya? Karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat ikan. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak serta mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi dari kelompok ikan. Ada pula alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum dilaksanakan, yaitu mikroskop, timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan Petri, kertas label dan spidol, botol sampel, trash bag, alat bedah, formalin 10% atau alkohol 96%, ikan segar, dan kaca preparat. Berikut adalah tahapan-tahapan prosedur kerja yang dilakukan pada saat praktikum. Praktikum ini sendiri terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada metode langsung, lalu ada metode gravimetri, lalu ada metode volumetri, dan yang terakhir ada metode gabungan. Yang pertama ada metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan menghitung ikan secara langsung dan satu persatu. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu jumlah telur yang dihitung lumayan akurat. Namun kelemahannya adalah metode ini membutuhkan banyak waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada metode gravimetri, yaitu metode yang berdasarkan bobot ikan. Pertama-tama kita harus menimbang gonat ikan, lalu setelah itu mengambil sebanyak 5 bagian dari gonat contoh. Lalu gonat contoh tersebut ditimbang, setelah itu gonat tersebut diburaikan dan dihitung jumlah telur yang ada. Lalu yang ketiga ada metode volumetri. Metode volumetri ini merupakan metode yang dilakukan dengan menghitung pertambahan volume. Metode ini dilakukan dengan cara mengukur volume larutan yang ada di dalam gelas ukur pada saat gonat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Setelah itu ada metode gabungan antara gravimetri dan volumetri. Nah, teman-teman semua, bagian gonat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas merupakan anterior, bagian tengah merupakan middle, bagian bawah adalah bagian posterior. Nah, setelah dilakukan pengukuran pada gonat ikan, dapat dilakukan analisis data. Setelah itu ada diameter telur, mengukur diameter telur. Jadi di sini kami mengukur diameter telur menggunakan mikroskop, di mana telur di mana gonat pertama-tama dipisahkan dulu menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Kemudian gonat yang sudah terpisah 3 bagian ini kita buraikan menggunakan aquades. Setelah itu, setelah diburaikan, gonat diambil menggunakan pipet dan dipindahkan ke kaca preparat
sampai penuh kacamata parat, lalu setelah itu dapat ditaruh di mikroskop dan kita lakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Di saat kita melihat mikroskop, di dalam mikroskop tersebut itu terdapat penggaris kecil berukuran mikrometer. Nah, di situ kami mengukur berapa panjang dari telur ikan yang ada di dalam mikroskop tersebut. Lalu kita melakukan pengukuran dari atas ujung sampai bawah ujung, sampai jumlah telur ikan berjumlah 75. Setelah itu kita catat data-data telur ikan yang telah kita amati tadi, dan kita kalikan dengan 0,01 untuk mendapatkan ukuran telur ikan yang sesungguhnya. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.